Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya yang berjudul website. Anggotanya saya sendiri, Muhammad Rizky Pratama dan Ahmad Ilana Mirfakoh. Selanjutnya identifikasi pengguna website. Ide pengguna website itu terbagi menjadi dua, yaitu mencari, hanya sekedar mencari, searching, dan melihat-lihat atau sekedar browsing. Kalau yang mencari, searching itu mencoba menemukan keterangan sesuatu hal, data atau kutipan dari suatu informasi, mempertimbangkan kestabilan atau ketenangan dan kecepatan, membeli suatu produk atau barang, melakukan pencarian, download perangkat lunak software. Sedangkan yang pengguna yang hanya melihat-lihat atau browsing itu mengamati sesuatu hal yang menarik, data atau kutipan dari suatu informasi. Itu juga berperan besar menyelam melakukan pencarian. Selanjutnya, tujuan website. Website itu bertujuan untuk yang pertama ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu memperluas jangkauan promosi, yang kedua media tanpa batas, yang ketiga promosi terluas, yang keempat media pengenalan perusahaan, dan yang kelima sebagai media promosi. Ya, selanjutnya mengorganisir isi website. Jadi yang pertama kita harus melakukan rancangan grafis. Seluruh rancangan grafis secara prinsip yang kita diskusikan adalah makna estetika, kebersihan konsistensi, tata letak gambar, kontras dan kedekatan. Lalu isi yang bersifat teks, konten dan atau isi dalam pengurusan di domain informasi tidak sah pada halaman Anda. Membaca pada layar monitor akan lebih lambat dan lebih kaku dibandingkan dengan membaca pada kertas. Jadi orang cenderung untuk mengambil sumbernya dari halaman web. Selanjutnya itu navigasi. Pada website itu ada yang bagian namanya navigasi. User seharusnya diberi pemahaman struktur tentang untuk ruang informasi seperti tabel isi web, sitemap, navigasi dan fasilitas pencarian searching. Itu berguna, makanya perlu adanya tombol help yang untuk memberitahu pada user ini gunanya apa. Lalu yang selanjutnya itu struktur. Homepage adalah penting, tetapi struktur dasar untuk semua halaman juga penting. Jadi kita harus mempunyai pada dasar halaman kepala web, isi, dan pada kaki web bawah. Selanjutnya link. Tingkat kebersihan suatu link itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, seberapa baik user dapat memprediksi arah dari link, dan yang kedua, seberapa baik user dapat membedakan antara link yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, isi yang bermanfaat pada akhir link. Jadi intinya link itu harus user tuh harus paham itu arahnya kemana. Jadi kan banyak itu link yang menjerumuskan ke online shopping lah, makanya user harus benar-benar tahu ini linknya mengarah kemana begitu. Selanjutnya analisis situs. Web analistik adalah alat yang digunakan dalam upaya pemasaran online dengan menganalisa, mengevaluasi, dan mengukur data kunjungan trafik, waktu kunjungan, geografis pengunjung, dan data penting lainnya dari sebuah situs web. Jadi analistik web ini bergunanya sebagai media sebagai alat yang digunakan oleh orang tertentu untuk memperhatikan pemasaran keadaan pasar. Jadi orang-orang ini pada trendingnya ke arah mana, pada trendingnya lagi dominan ke arah mana. Jadi buat data hasil pasar itu digunakan untuk para profil kayak penjual online. Jadi ini lagi trendingnya kemana. Jadi kan kalau tahu ramenya di mana, jadi orang yang membutuhkan itu akan tahu, wah ini fokusnya kemana masyarakatnya sekarang gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari PPT saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.